Dulu seperti Bung Karno jadi Sunan Kalijogo. Dulu percintaan, kini kebangsaan. Menjadi dewa sebatas khayalan. Menjadi manusia sebuah perjuangan. Manusia sebuah perjuangan. Dulu seperti Bung Karno jadi Sunan Kalijogo. Dulu percintaan, sekarang kebangsaan. Menjadi dewa sebatas hanya khayalan. Menjadi manusia sebuah perjuangan. Menjadi manusia sebuah perjuangan. Sahabat, sebuah kebanggaan, sebuah kehormatan. Saya menerima tamu kali ini legend di bidang musik. Saya idola saya, ya, terutama lagu-lagunya yang kreatif ya. Dan siapa lagi kalau bukan Mas Ahmad Dhani? Iya. Ya, benar ya Mas. Dulu pakai pici, pakai baju putih, pin merah putih, mirip-mirip Bung Karno gitu. Apakah memang mengidolakan beliau? Sebenarnya dari kecil saya sering baca bukunya, tapi buku sebatas sisi humanisme ya. Apa bukunya misalnya? Ada Sarina, terus buku cerita tentang Soekarno yang ditulis oleh Guntur, putra pertamanya, Mas Guntur ya. Ayahku, sahabatku. Jadi saya bacanya waktu itu masih sebatas Soekarno dari sisi humanisme. Ya, bukan Soekarno sebagai pemikir politik waktu masih kecil ya. Jadi sehingga waktu SMA ya nggak ada tokoh lain yang saya idolakan selain Soekarno, karena sebenarnya simpel karena bintangnya sama-sama Gemini. Oh, gitu ya. Sama-sama Gemini. Jadi alasannya alasan yang cemen, alasan alay. Aku tuh udah jadi alay gitu. Jadi alay. Tapi dulu pici, tapi kemudian kok pakai sorjan, terus jadi mirip Sunan Kalijogo atau Pangeran Sambernyowo atau mungkin nggak. Dulu itu kan Soekarno itu kan dimarginalkan kan dulu itu. Dulu tuh waktu zaman Orde Baru Soekarno tuh dimarginalkan, sehingga saya ingin mengingatkan sosok Soekarno gitu loh. Saat itu dulu ya zamannya Orde Baru kan dimarginalkan. Lalu karena sekarang beda situasinya ya beda lagi gitu. Kalau pakai baju-baju kayak Sunan gitu, itu sebenarnya itu bukan saya sih sebenarnya. Kadang-kadang itu orang selalu berpikir bahwa saya itu mastermind dari segala macam kostum, dari segala macam simbol. Itu orang suka salah paham gitu. Padahal gitu saya kadang-kadang cuma ngikut aja gitu loh. Kayak misalnya mungkin yang dimaksud Kak Seto mungkin video klip Kuldesak tahun 1999. Itu saya datang kostumnya udah ada. Waktu itu jadi udah tinggal pakai ya. Waktu itu sutradaranya namanya Jai Dimas Subiakto. Oh iya. Dia sutradaranya. Jadi saya datang udah ada bajunya, tinggal pakai aja gitu. Gitu ada adegan jalan di air segala macam, itu totally not my idea. Semuanya 100% di video Kuldesak itu bukan ide saya gitu. Tapi orang selalu berpikir bahwa itu seolah-olah saya gitu. Jadi diinterpretasikan macam-macam gitu ya. Okay. Banyak termasuk dulu saya dituduh Yahudi gara-gara banyak lambang-lambang Yahudi di album Dewa. Padahal sudah jelas di situ yang bikin cover album siapa namanya gitu kan. Yang bikin video klip siapa namanya, saya nggak ikut-ikutan gitu. Termasuk yang terakhir nih yang agak lucu nih, waktu saya di kontrak iklan tahun 2016, saya bikin iklan. Jadi semuanya timnya orang Malaysia semua. Sama lah tahun 2016 ketika saya datang, pakaiannya disiapin semua. Pakaiannya semua. Saya pokoknya nggak ikut-ikut apa di iklan itu, di iklan kopi itu. Terus tiba-tiba ada adegan di mana talent-talent lain, bukan saya ya, naik kuda bawa bendera Aroya, bawa bendera
bendera yang sekarang disebut bendera khilafah itu atau disebut bendera HTI dan lain-lain. Padahal saya nggak ada urusan sama itu gitu loh. Oh. Apa dari awal memang nggak ada kontak komunikasi supaya jangan begini? Oh gitu. Nggak ada. Waktu itu juga nggak ada yang tahu kan, cuma bendera la ilaha illallah cuma itu aja kan. Iya. Tapi dulu sempat juga pakai belangkon tuh nggak, Bung Karno kan juga sempat pakai belangkon juga waktu itu kan? Kalau saya memang saya sedang mengangkat tren baju di tahun 1920-an. Itu jadi memang di Indonesia nggak ada. Waktu itu lagi top itu ya. Jadi 1 abad yang lalu ya. Ya, 1 abad yang lalu itu 100 tahun yang lalu itu ada satu tren yang menurut saya bagus. Karena di Indonesia nggak ada yang pakai, ya saya yang pakai. Itu sebenarnya filosofinya itu bukan hanya sekedar tren, tapi itu filosofi di mana saya pakai belangkon nih, tapi jas saya jas Eropa. Oh, gitu. Jadi perpaduan. Beda sama orang yang pakai belangkon tanpa jas Eropa, gitu. Oke. Nah, jadi nggak sekedar pakai fashion, bukan sekedar fashion gitu. Ada latar belakangnya. Latar belakangnya juga ya. Ya. Ini berapa waktu yang lalu baru keluar dari tahanan ya. Nah, perubahan secara fisik nggak ada perubahan. Gantengnya, senyumnya, segala macam PD-nya masih tetap seperti dulu. Nah, tapi secara psikologis ada nggak perubahan? Kalau saya sih nggak ada ya, karena saya sadar itu kan cuman permainan politik aja. Saya di penjara karena pilpres. Jadi kalau dilihat vonisnya juga vonis mengada-ada gitu ya. Jadi ya ini sebuah permainan yang kita mainkan aja. Jadi tetap tegar, tetap namanya gitu permainan ya. Kalah ya udah gitu kan. Ya, di penjara ya udah gitu kan. Saya pernah juga membaca pendapat dari salah satu putranya Mas Dhani, Mas Dul ya. Nah, itu bahwa dikatakan bahwa ayahku di penjara bukan karena kriminal, bukan karena pencuri, bukan draft, bukan karena pelecehan dan sebagainya. Jadi tegasnya lebih karena apa menurut Mas Dhani? Ya karena saya nggak boleh ikut pilpres aja. Gitu ya. Iya. Jadi apa? Ada semacam ketakutan Ahmad Dhani akan bikin berbahaya ya. Gitu ya. Nah, perasaan Mas Dhani sekarang ini kalau dengan pengalaman itu terhadap hukum gimana pandangan? Justru saya semakin firm. Saya pikir pendapat orang-orang soal hukum di Indonesia itu waktu itu kan saya pikir ya hanya sebatas konon katanya ya. Tapi semenjak saya masuk ke penjara selama 11 bulan, disitulah saya banyak tahu bahwa ternyata memang hukum di Indonesia itu memang butuh banyak perbaikan yang serius gitu ya. 11 bulan ya waktu itu ya. Itu semua full di Medaeng waktu itu? 3 bulan di Medaeng. Oh 3 bulan ya. Saya sempat janji mau nengok waktu itu, nggak sempat sudah. 6 bulan di Cipinang. Jadi memang ya kalau ada yang serius mau memperbaiki hukum di Indonesia ya sebaiknya tanya sama orang yang pernah di penjara. Karena saya langsung bersentuhan dengan mereka-mereka yang menjadi korban daripada mafia hukum lah gitu. Jadi kalau ditanya mafia hukum ada atau enggak ya ada. Ada ya. Dan inti perbaikannya gimana? Yang apa yang harus dilakukan? Kalau kata saya sih dulu kan korupsi kan dibuat sebuah badan yang namanya KPK. Dulu kan nggak ada KPK. Iya. Ya kan? Makanya dibuat badan sebuah KPK karena korupsi dianggap extraordinary crime. Ya kan? Nah, menurut saya penyalahgunaan jabatan penegak hukum menurut saya itu juga extraordinary crime. Jadi harus dibuat satu badan khusus untuk itu. Badan khusus untuk itu, ya? Penegakan hukum kepada mereka yang menyalahgunakan jabatannya. Gitu. Okay. Jadi kalau KPK itu mengawasi korupsi, badan yang udah ada di otak saya itu namanya KPH, Komisi Penegakan Hukum. Ini mengawasi polisi, jaksa, hakim. Itu belum ada. Jadi kalau mau beres hukum di Indonesia harus ada itu.
Baik. Saya lihat Mas Dhani itu kreatif ya, penuh ide-ide, ingin ada perbaikan, perubahan, dan cukup menguasai bidang politik sekarang ini. Kalau misalnya tiba-tiba ditawarkan jadi menteri, itu apa kira-kira yang paling diminati atau menurut Mas Dhani paling cocok begitu? Ya kalau untuk awal-awal ya mungkin ya kalau untuk awal-awalan mungkin Menteri Pariwisata lah. Pariwisata, iya. Kenapa? Ya untuk apa? Exercise, ya? untuk exercise kan, exercise, ya? Jangan yang berat-berat dulu, exercise. Okay. Nah, tapi pada waktu apa ya dalam ini namanya udah travel loh ya kan? Oh iya, ya. Iya, jadi Jenderal Sudirman. Nah, saya juga ingat ini Jenderal Sudirman. Lalu waktu itu saya melihat di Instagram Mas Dhani juga sering foto bersama dengan anggota TNI ya. Apa memang ada keinginan yang terpendam untuk menjadi tentara? Sebenarnya enggak sih sebenarnya. Ya, gimana? Kebetulan aja sih kebetulan aja kakek saya kan juga TNI. Kakek ya? Ya, kakek saya TNI Angkatan Darat. Iya. Ya, kebetulan apa ya? Kebetulan dia suka dari SMA saya suka berbau militer gitu. Oh. Jadi ternyata saya malah punya foto saya waktu SMA pakai celana doreng. Oh ya? SMA waktu itu ya? Jadi pakai celana doreng itu ternyata bukan waktu saya di Dewa ternyata. Ternyata saya waktu SMA udah pakai celana doreng ternyata. Saya sudah lupa sih dapat di mana gitu ya. Tapi ternyata emang udah pakai celana doreng. Jadi emang suka berbau militer gitu. Gitu ya. Nah, berbau militer, berbau tentara nih, saya belum menemukan. Kalau lagu polisi kan banyak, lagu mengenai tentara untuk anak-anak nggak ada ya. Mungkin lagu Seorang Kapiten. Kita nyanyikan lagu itu deh, supaya lebih santai. Aku seorang kapiten, aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prok, aku seorang kapiten. Sekarang Mas Dhani sendiri. Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prok, aku seorang kapiten. Iya, nggak ingin kan melanjutkan karir kakek ya, atau kakek ya, mungkin nanti apakah putranya atau cucu atau apa, nggak ingin? Mungkin aja, mungkin aja ya. Artinya rupanya tetap ada darah militer ya, keluarganya Mas Dhani ya. Nah, pada waktu waktu itu sempat ditangkap polisi dan sebagainya itu, bagaimana menjelaskan kepada anak-anak dan atau reaksi anak-anak? Bagaimana saat itu? Kalau anak-anak kan udah besar ya. Kalau anak kayak dulu waktu saya pertama kali diciduk sama polisi itu saya waktu 212 itu di hotel Saripan Pasifik ya. Oh, diambilnya waktu saya itu. Diciduk jam 4 pagi. Kebetulan pas saya sekamar sama Dul. Oh iya. Jadi waktu itu Dul umurnya 16 tahun waktu itu. Iya. Dia melihat ayahnya diciduk sama polisi, diborgol sama polisi. Ya itu Dul menyaksikan sendiri dan menurut saya itu buat Dul itu pengalaman yang mahal buat Dul itu. Iya. Apa reaksi dia waktu itu? Artinya memberontak atau dan bagaimana cara Mas Dhani mungkin menenangkan begitu? Ya mungkin saya sih udah kasih tahu waktu pertama kali pintu diketok itu saya udah bilang sama Dul ini kayaknya ada polisi mau nangkep ayah nih. Saya waktu itu bawa HP kan, saya titip HP-nya ayah gitu. Iya. Ya, Dul masih bengong aja jam 4 pagi nih, masih umur 16 tahun. Terus yang agak susah itu, yang agak traumatik itu Safia yang kecil. Oh itu ada juga atau enggak waktu saya masuk penjara 2019. Okay. Safia agak trauma dia. Dia trauma. Sampai waktu itu saya ajak jenguk teman saya di Cipinang, dia nggak mau. Trauma dia. Umur berapa waktu itu?
Safia? Safia 8 tahun dong. Oh, udah waktu saya di iya. Cipinang kan dia udah 8 tahun. Sekarang 9 tahun. Oh, sempat trauma waktu itu ya? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi kayak nggak bisa pergi jauh dari saya gitu. Oh, ya. Ya, artinya tetap dijalin komunikasi pada waktu di sana itu. Tapi nggak bisa komunikasi. Bisa kan di penjara bisa jenguk. Iya, Nggak ada masalah sih buat saya. Buat saya pengalaman itu pengalaman mahal buat anak-anak buat saya. Iya. Karena mereka tidak mendengar sebuah opini dari luar ya. Konon katanya mereka mengalami sendiri bagaimana ayahnya berjuang untuk mengatakan kebenaran gitu. Meskipun harus masuk penjara gitu. Tapi semua bukan hanya Dul, mungkin kakak yang Al. Iya sama ya. Dan tetap bisa komunikasi terus. Bisa. Artinya ada tetap memberikan pesan-pesan dan sebagainya begitu. Dan mereka apakah ada perasaan misalnya, aduh kenapa nggak di musik saja, kok langsung aktif di politik, misalnya begitu? Ada nggak mungkin suara dari anak-anak itu? Ada juga ya. Nah, Mas Dhani bagaimana menjelaskannya? Ya saya jelaskan ya itu kan passion ya. Passion, bahwa yang namanya passion itu kita nggak bisa menolak gitu loh. Iya. Sama saat saya lulus, waktu saya lulus SMA, passion saya main musik. Disuruh kuliah ya nggak enak lah. Ya kan? Gitu ya. Kalau udah passion ya passion. Gitu. Akhirnya bisa mengerti ya. Mereka suatu saat akan mengerti. Ya. Mereka kan juga, mereka itu kan keturunannya Cokroaminoto kan. Ibunya mereka kan keturunan Cokroaminoto. Saya yakin mereka akan politik pada saatnya gitu. Pada waktunya mereka akan politik. Nggak mungkin nggak. Mungkin seperti Bung Karno waktu muda kan juga terus mengikuti Pak Haji Omar Said Cokroaminoto, belajar memperdalam gitu ya. Jadi mungkin itu salah satu. Ya kalau sekarang mungkin belum, tapi kan darah itu ada gitu. Nah, sekian bulan di penjara berat nggak buat Mas Dhani? Ya kalau buat orang biasa mungkin nggak berat ya. Kalau buat saya yang biasa hidup dengan fasilitas VVIP ya berat. Oh gitu ya? Ya kan? Kan bandingannya kan nggak bisa seperti aktivis misalnya, anak mahasiswa aktivis masuk penjara. Ya biasa lah gitu buat mereka kan. Mereka kan biasa hidup seperti itu loh. Kalau saya kan biasa hidup enak ya? Dengan VVIP kan. VVIP ya. Ya berat ya, tapi ya jalanin aja. Nggak, artinya itu tidak akan membuat semacam kapok atau udah balik ke musik lagi yang serba VIP terus, enggak ya? Enggak lah, justru itu malah justru menurut saya itulah turning point bahwa memang saya harus di politik. Iya. Jadi penjara itu adalah tanda dari Tuhan bahwa kamu harus di politik. Gitu ya, malah judul penguatan semacam itu ya. Nah, pada waktu pertama kali berpisah dan sebagainya, ada gambaran nggak berapa lama begitu? Saya sih nggak terlalu mikirin ya. Saya nggak terlalu mikirin. Tapi yang nggak kuat memang istri saya sama mama saya yang nggak kuat. Oh, mama juga sangat ini sekali, terpukul juga ya. Jadi cukup berat, cukup lama 11 bulan. Mungkin kita jadi ingat lagunya Ku Pergi Tak Akan Lama itu ya. Aku pergi takkan lama, hanya 1 hari saja. 1000 tahun tak lama, hanya sekejap saja, kita akan berjumpa pula. Nah, mungkin itu yang disampaikan kepada anak-anak ya. Ya. Mau 1000 tahun mau apa, tapi segera akan bertemu lagi. Dan pada saat pertama kali keluar, semua anak-anak juga menyambut ya? Iya, menyambut anak-anak. Via tuh malah nangis ya. Waktu saya sampai ke rumah itu, Via tuh nggak kuat ini ya dia. Menahan emosi ya, akhirnya dia nangis. Dalam pelukan. Padahal masih 8 tahun anaknya. Iya. Yang laki-laki semua cukup. Ya, laki-laki cukup. Ada semacam kebanggaan dari putra-putra? Ya, mereka kan nggak banyak baca sejarah ya. Tapi kalau Al Erdul tahu ya, orang yang terakhir di penjara dan keluar penjara, orang yang terakhir keluar dari penjara dan diarak oleh massa itu namanya Soekarno.
Setelah itu belum ada lagi orang keluar dari penjara diarak massa. Baru bapak mereka. Gitu. Dan itu dijelaskan juga ke Belum, mereka, saya belum ya? menjelaskan. Oh, mungkin pada kesempatan ini nonton bisa menjadi jelas. Iya, Ya. ya nanti suatu saat mereka akan sadar sendiri lah kalau Iya, mereka iya, baca iya, sejarah iya. ya, kalau mereka baca sejarah Baik, gitu. baik. Nah, saya melihat ada kesamaan antara Mas Dhani dengan juga pemusik yang hebat John Lennon ya. Nah, kalau nggak salah ya, beliau juga kemudian ada semacam kesadaran sosial yang tinggi dan kemudian terjun kiprah di politik. Nah, bedanya John Lennon tetap berkesenian sepanjang karirnya. Sedangkan kelihatan Mas Dhani kok sudah agak melupakan ininya, musik. Jadi begini, John Lennon itu salah tempat. John Lennon tuh warga negara Inggris, dia berkiprah politik di Amerika. Jadi dia nggak bisa terus apa otomatis dia nggak bisa berpolitik di Amerika Serikat karena dia warga negara Inggris kan. Sedangkan aktivitas politiknya tuh di Amerika, padahal dia warga negara Inggris gitu. Nah, apakah dengan demikian Mas Dhani betul-betul sudah lebih mau fokus ke politik? Duh, iya, saya ini kan salah jalan di musik. Oh iya, salah jalan aja jadi musik yang hebat. Salah jalan itu di musik itu. Harusnya Gitu dari dulu ya? politik. Harusnya saya dari SMA. dari 90-an udah main sama Fadlizon harusnya. Oh. Iya. Nah, bicara dari musik ya, dari sisi lirik nih, kelihatannya apa ya? Tidak berubah gitu. Artinya masih bicara tentang cinta laki-laki dan perempuan ya. Ada perubahan memang memberi warna, misalnya adanya orang ketiga, ketidaksetiaan, keinginan untuk berbagi hati dan semacam itu ya. Tapi sepanjang yang saya ingat kelihatannya belum ada isu-isu sosial begitu. Jadi misalnya Anda menghadirkan ke publik ini dengan apa suatu warna baru yang menunjukkan bahwa ya Mas Dhani itu ngeh ya, ngerti ABC-nya politik itu. Gimana? Ada juga ya. Ada. Dari tahun 97 saya kan ada lagu judulnya Aspirasi Putih. Di Dewa 19 itu ada. Terus waktu 98 kan saya bikin Ahmad Band, itu juga banyak lagu lirik tentang sosial politik. Terus tahun 2016 kemarin tuh yang video klipnya ada ada bendera Aroya itu judulnya Iman. Itu juga menurut saya lagu sosial yang terbaik yang pernah saya buat. Judulnya Iman ya. Ya. Oke, coba nanti saya berjalan. Tapi ada semacam artinya karir di bidang antara musik, politik, ada semacam idolanya atau tokoh yang mirip. Kalau tadi saya membandingkan dengan John Lennon, mungkin kurang tepat tadi ya. Kira-kira ada nggak yang semacam itu? Gak ada. Atau hanya satu, namanya Ahmad Dhani dia. Mungkin hanya itu ya. Ya. Nah, kalau nggak salah dulu Mas Dhani dekat dengan almarhum Gus Dur. Nah, kenapa partainya nggak milih partainya Gus Dur? Atau malah mungkin akan membidani partai sendiri nanti? Ya kalau saya disuruh jadi ketua PKB ya mungkin saya mau. Gitu ya. Kalau misalnya Caimin misalnya, Muhaimin pengen, yaudah Dan ini terusin partai PKB, ya maulah saya pasti. Kalau partai yang lain? Kalau partai lain saya kan nggak tahu. Saya gitu tahunya ya. cuma PKB sama Gerindra. Gerindra ya. Oke. Tapi siap untuk menjadi ketua partai ya? Kalau jadi ketua umum partai PKB siap saya. Ya. Nah, sekarang partai Anda di pemerintahan sekarang ini kan termasuk apa ya? Ya dengan pemerintahan. Nah, sementara Mas Dhani kan oposan, gimana ini? Ya sebenarnya gini. Sekarang ini kan ada sesuatu yang anomali kan sebenarnya kan di dalam politik Indonesia ini kan ada sesuatu yang anomali. Iya, anomali. Gimana? Ya anomali lah. Misalnya gini, kita nggak bisa menutup mata bahwa pilpres kemarin itu kan penuh kontroversi ya. Saya nggak bisa bilang curang, tapi yang jelas banyak kontroversi. Kalau nggak dibilang curang tapi kok gitu, ya kan dibilang jujur tapi kok kayak gitu. Nggak dibilang curang tapi kok gitu kan. Gitu ya. Jadi gini, saya sebenarnya belum pernah jelasin nih di tempat lain, baru saya jelasin di sini. Iya. Jadi
ketua kami yang namanya Bapak Prabowo, Jenderal Prabowo, itu saat ini itu sedang merebut takdirnya sebagai Presiden RI yang menurut kami itu terenggut di tahun 2019. Ini pendapat Mas Dhani atau pendapat banyak teman-teman dari Gerindra? Ya, pendapat saya dan saya rasa ini cukup mewakili orang-orang Gerindra ya. Jadi Bapak Prabowo itu sedang merebut takdirnya sebenarnya ya. Sebenarnya menurut pribadi saya, tapi saya yakin ini mewakili banyak orang Gerindra. Jadi Pak Prabowo itu sedang merebut takdirnya sebagai presiden. Karena beliau sendiri saya yakin tahu yang menang adalah beliau gitu. Itu menurut keyakinan Mas Dhani atau pernah dikomunikasikan dengan beliau? Ya semua orang yang ada di Partai Gerindra, semua orang yang ada di jajaran Ulama 212, itu kami meyakini memang Prabowo yang menang gitu. Sampai saat ini. Iya, jadi tapi karena KPU tidak memenangkan Prabowo, ya terpaksa kita menerima. Ya kan? Itu terpaksa kita menerima. Saya yakin semua pendukung dan beberapa orang juga terlihatlah ada sesuatu yang anomali sehingga KPU tidak memenangkan Prabowo. Padahal sesungguhnya 2019 pemenang sejatinya itu adalah Prabowo, dan saat ini Bapak Prabowo sedang merebut takdirnya. Gitu. Bukan takdir saya, bukan takdir Kak Seto, bukan takdirnya Habib Rizik, bukan takdirnya tokoh-tokoh lain, bukan takdirnya Riza Ramli, bukan takdirnya Gatot Nurmantio. Ini takdirnya Prabowo di 2019 yang terenggut gitu. Jadi koalisi ini ya dalam rangka itu sebenarnya gitu. Ya. Apakah itu juga sikap beliau supaya tetap aman, tetap bersatu? Itu tentunya karena beliau sendiri tahu bahwa kalau Pak Prabowo tetap menganggap ini sebuah kecurangan, tentunya akan tidak menjadi kondusif di mata masyarakat ya gitu. Kan tentunya kalau Prabowo sudah bergabung dengan Jokowi, berarti kan tidak ada kecurangan berarti kan, gitu kan? Artinya berarti nggak ada kecurangan gitu. Kalau Prabowo tidak bergabung, berarti Prabowo juga ngerasa ngapain gua bergabung, orang situ curang gitu kan. Sambil gimana ya? Monggo. Ya, ngomong-ngomong mengenai ini nih, undang-undang Cipta Kerja ini, Omnibus Law nih, gimana pandangan Mas Dhani? Aduh, kalau saya itu bukan seorang lawyer sih ya. Menurut saya Undang-Undang Cipta Kerja itu harus dibaca oleh seorang lawyer dan harus dijelaskan satu persatu oleh seorang lawyer. Bayangkan aja ada berapa pasal di situ. Ya kan, ada berapa halaman kan. Tapi pernah baca? Saya pernah baca, tapi seperti kita baca KUHP gitu loh. Seperti kita baca KUHP, semua jadi abu-abu. Semua jadi abu-abu, iya. KUHP aja bisa abu-abu, apalagi Undang-Undang Cipta Kerja gitu loh. Jadi sebenarnya kalau menurut KUHP harusnya saya nggak masuk penjara. Kalau kita benar-benar ikut apa kata per kata yang ada di KUHP, saya nggak masuk penjara. Buktinya saya masuk. Gitu ya. Iya. Apalagi ya, makanya saya mau baca kalau awam baca undang-undang ini ya saya rasa ya cukup lama untuk dipahami gitu. Jadi, harusnya yang berbicara tuh ahli hukum. Misalnya Refli Harun misalnya, itu lebih cocok. Kalau saya nggak cocok. Tapi kalau ditanya setuju atau enggak, saya kurang setuju ketika itu disahkan terburu-buru gitu loh. Ya, kalau secara umum menurut pendapat Mas Dhani ini sesuai nggak dengan pandangan Partai Gerindra? Kalau pendapat fraksi sih saya nggak tahu ya, karena itu kan mereka bidangnya di sana kan ya kan. Kalau saya rasa sih mereka kan ikut-ikut aja apa kata PDIP gitu kan.
Jadi apa kata PDIP gitu ya mereka ikut aja. Kalau soal redaksi saya rasa, kalau soal redaksi saya rasa masih menjadi perdebatan antara itu baik atau tidak. Tapi kalau secara timing itu yang menurut saya terlalu tergesa-gesa untuk disahkan. Apalagi sangat kentara sekali bagaimana Pak Jokowi sepertinya memaksa DPR untuk segera mensahkan, gitu kan? Jadi ada semacam tekanan atau Iya. pemaksaan. Apa mungkin DPR dikendalikan begitu? Ya kalau sekarang ya mungkin. Kalau sekarang kan mungkin iya. Situasi sekarang kan situasinya sekarang kan banyak yang nggak paham bahwa sekarang itu presiden bukan mandataris MPR, bukan mandataris DPR MPR. Bukanlah mandataris, dulu iya gitu kan, sekarang kan enggak. Gitu ya, menurut pendapat Mas Dani? Bukan pendapat saya, itu undang-undangnya udah diganti. Jadi kalau dulu kita zaman 80-an kan kita belajar presiden kan bertanggung jawab kepada DPR MPR kan. Makanya ada pidato pertanggungjawaban kan. Nah, kalau sekarang itu undang-undang itu udah dirubah. Jadi sekarang presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR. Gitu ya. Kan juga baru tahu jangan-jangan. Ya, saya lebih tertarik ini kasus artinya gini. Mungkin juga pembelajaran bagi keluarga yang lain kalau misalnya mengalami situasi serupa ya. Perceraian Mas Dani ini ya, waktu itu kan cukup lama, sempat kesini juga sama-sama waktu itu ya. Nah, tetapi mungkin sempat juga panas, tegang. Tapi yang saya salut itu putra-putra semua bisa dekat ke kedua orang tuanya. Itu. Jadi bagaimana nih mengelola ini semua begitu sehingga ya Mas Eldul cukup dengan papanya tapi juga dengan mamanya dan ya seperti bisa menerima lah keadaan ini. Ini gimana nih? Saya sendiri juga nggak punya formulanya sebenarnya ya. Kita sebagai orang tua hanya memberikan contoh aja kepada anak-anak bahwa hidup itu tidak selalu mulus seperti yang dicita-citakan kan gitu. Jadi apalagi mereka hidup di Jakarta kan. Mereka hidup di Jakarta dan rata-rata banyak juga dari teman-teman mereka yang juga orang tuanya berpisah. Jadi ya mungkin juga kegiatan musik yang membuat kegiatan itu lebih banyak fokus ke hal-hal yang positif gitu ya daripada hal-hal yang negatif. Meskipun memang ada kesedihan di antara mereka, tapi ya hidup kan tetap harus berlangsung kan. Hidup tetap harus berjalan. Iya, kegiatan musik ya. Apakah dengan demikian dengan berkegiatan musik itu bisa mengendalikan emosi lebih cerdas, lebih tertata, lebih tidak menjadi meledak-ledak dan sebagainya. Maksudnya begitu. Karena kalau gitu kita anjurkan semua belajar musik ya. Kalau saya sih yang penting anak-anak tuh dulu waktu masih kecilnya kan Kak Seto kan juga tahu sebagai saksi bahwa saya kan tetap selalu dekat kan dengan anak-anak dari usia kecil, usia tidak dewasa sampai usia dewasa kan saya selalu dekat. Ya menurut saya penting untuk dekat dengan anak itu di usia kecil sampai dewasa gitu ya, sampai minimal sampai lulus SMA lah gitu. Karena setelah itu ya mereka udah bisa punya berpendapat sendiri ya. Tapi selama mereka masih TK, SD, SMP, SMA, saya rasa memang harus orang tua, terutama anak laki ya, terutama anak laki ya memang harus dekat dengan orang tua laki gitu, supaya jiwa kelaki-lakiannya itu ada. Kalau anak perempuan saya rasa ya harus lebih dekat kepada ibu ya. Meskipun kadang-kadang anak perempuan tuh lebih dekat pada seorang ayah gitu. Bisa juga demikian ya. Lebih tepatnya sering begitu. Iya. Tapi memang alangkah baiknya kalau misalnya terjadi perpisahan ya anak perempuan alangkah baiknya ikut sama ibunya gitu. Itu ya. Tetapi karena gini, kami dari LPAI itu juga menghadapi kendala segitiga maut ya. Artinya yang membuat anak kadang-kadang terguncang atau trauma. Pertama adalah proses perceraian, kemudian kedua adalah perebutan hak asuh, dan ketiga adalah penutupan akses
Jadi kalau udah ikut ayah, ibu nggak boleh ketemu, atau sebaliknya begitu. Tetapi saya lihat keluarga Mas Dhani sangat-sangat ini sekali ya, artinya mungkin juga bisa memberi contoh ya kepada para orang tua yang mungkin karena keadaan terpaksa harus berpisah, tapi jangan sampai anak-anak dipisahkan dari salah satu orang tuanya. Setuju nggak Mas Dhani begitu? Ya saya setuju, mungkin waktu itu saya sudah cukup dewasa ya waktu itu ya, udah usia 30 tahunan ke atas, 35 tahun ke atas waktu itu. Sehingga ya menurut saya kalaupun harus bercerai usia 35 tahun itu menurut saya sudah cukup matang gitu loh. Dibanding orang tua yang bercerai di usia 35 tahun ke bawah ya. Agak susah gitu. untuk mendewasakan itu karena ya usianya juga belum usia dewasa. Untungnya saya pisah sama ibunya anak-anak, usia saya udah 35 tahun gitu ke atas. Jadi udah matang lah gitu dalam bersikap. Dewasa menengah ya. Sampai sekarang pun saya tetap semuanya, Kak Seto kan juga menjadi saksi bahwa saya nggak pernah maksa pada anak-anak. Kalau mau tinggal sama bundanya ya tinggal sama bundanya, kalau mau tinggal sama ayahnya ya sama ayahnya. Semua berpulang kepada bagaimana nyamannya anak itu, gitu kan. Jadi anak tetap harus hormat dan sayang kepada ayah maupun ibu. Kita ingat lagu Satu-Satu Sayang Ibu sekarang ini. Satu-satu aku sayang bunda, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, 1, 2, 3 sayang semuanya. Tadi Kak Seto, coba kalau Kak Seto tadi tanya rahasianya kan, rahasia sebenarnya kan kita kan tahu gitu, kan A.L. dulu kan pernah diwawancarai sendiri sama Kak Seto kan, ingat nggak di rumah ini kan, iya kan, diwawancara direkam kan, betul. Kamu mau ikut siapa gitu kan, jadi saya rasa kuncinya kita harus tanya kepada anak mereka lebih nyaman di siapa gitu, jangan dipaksa ya, jangan dipaksa. Sahabat, untuk hal ini kita perlu belajar banyak dari Mas Ahmad Dhani ini. Saya kira saya menjadi saksi sendiri bagaimana dengan jiwa besar memberikan hak anak untuk bersuara, untuk berpartisipasi, menentukan dan sebagainya, dan dampaknya akhirnya juga kedua-duanya bisa sangat dekat dengan bunda, dengan ayah, luar biasa sekali. Sekarang kita bermain asosiasi kata ya. Dalam berapa detik segera diucapkan apa yang berkaitan dengan ini. Oke. Doa sebelum makan. Apa? Doa sebelum makan. Ya, oke. Simbol padi kapas. Sebentar kok jadi blank. Maksudnya doanya apa gitu? Ya, apapun juga. Pokoknya segera ucapkan apa yang berkaitan. Ya, bismillah lah. Asosiasinya pasti bismillah kan. Simbol padi kapas. Keadilan. Gatot Nurmantio. Panglima TNI. 99 bagi 9. 1. Reza Artamevia. Penyanyi. Refrain kangen. Logo Gerindra. Berapa jumlah bulunya? Waduh, nggak tahu saya. Cahaya Purnama, Basuki Cahaya Purnama. Rugi 11 triliun. LGBT. Undang-undang haluan ideologi Pancasila. Batalkan. Oke. Nah, anak-anak juga tampaknya cukup berbesar jiwa, juga bisa menerima kenyataan bahwa akhirnya Mas Dhani juga mempunyai pendamping baru. Apa yang Mas Dhani katakan ke anak-anak saat akan berumah tangga? Saya nggak ngomong waktu itu. Oh iya. Nggak ngomong ya. Terus? Ya kan anak-anak waktu itu masih kecil. Saya sih nggak ngomong. Tapi setelah itu, misalnya bagaimana memperkenalkan, bagaimana juga apakah ada gejolak, ada ya gejolak-gejolak kecil sih ada ya, karena mereka kan tinggal sama saya. Kecuali mereka nggak tinggal sama saya gitu.
Kalau mereka nggak tinggal sama saya mungkin nggak ada gejolak, tapi karena mereka tinggal sama saya jadi gejolak kan, apalagi ketika ada adik baru kan. Iya. Ketika ada adik baru ya tentunya agak gimana ya, agak aneh juga gitu. Agak aneh juga, ada awkward lah. Ada suasana jadi awkward, tapi akhirnya mereka sayang sih. Sekarang sudah bisa dekat dan sayang ya. Baik, untuk ke depan saya harus melihat Mas Dhani kembali pada musik total atau pada politik total? Mana? Ya politik total lah. Lebih ke sana ya? Musik kan sekarang hanya hobi aja. Hanya hobi saja. Jadi kalau perlu mungkin bisa menciptakan Mars Gerindra atau lagu-lagu lain. Ya nggak juga seperti itu. Maksudnya musik kan hobi. Bisa aja saya bikin sebuah konser musik yang mungkin berbobot. Artinya gini, bukan berarti ketika saya meninggalkan dunia musik terus saya tidak bisa membuat sebuah konser musik yang berbobot gitu. Tetap bisa karena itu kan hobi kan. Hobi ya. Tapi hobi yang bisa mendatangkan rezeki dan harta berlimpah ya. Ya kan rezeki dari Allah, rezeki bukan dari musik gitu. Iya. Tertarik untuk membuat lagu anak-anak nggak? Belum ya. Tertarik saya. Kalau kita kapan-kapan bersinergi bisa. Boleh, tapi saya gini Kak Seto. Jadi misalnya gini. Saya kalau mau bikin musik anak-anak, saya maunya membuat yang grande gitu. Jadi nggak mau yang biasa-biasa aja gitu. Nggak harus membuat yang baru. Mungkin lagu-lagu lama tapi di aransemen yang baru dengan grande gitu. Atau maksudnya seperti Walt Disney menggelegar gitu ya. Jadi lagu anak-anak tapi orkestranya 100 orang. Iya. Oh, bagus ya. Jadi mendunia kalau perlu ya. Iya. Baik, Mas Dhani, terima kasih sekali. Kita bersahabat cukup lama dan saya salut begitu saya sampaikan undangan langsung menyatakan berkenan, bersedia. Luar biasa, mudah-mudahan terus kita jalin persahabatan ini. Siap. Dan sahabat, inilah salah satu tokoh ataupun ya idola musik ya, tetapi yang sekarang sementara ini hobinya ditinggalkan dulu atau kurang ditekuni, akan segera menggelegar di dunia politik ya. Sekarang kita tutup dengan lagu berikut ini. Dulu asyik bermusik, kini ya di politik, berseni di Dewa, kini di Gerindra, mencicipi bui sebagai seorang napi, bertransformasi, itulah Mas Ahmad Dhani. Dulu asyik bermusik, kini ya di politik, berseni di Dewa, kini di Gerindra, mencicipi bui sebagai seorang napi, bertransformasi, itulah Mas Ahmad Dhani. Bertransformasi, itu Mas Ahmad Dhani.